Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Materi kita hari ini adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk IPS, kita akan mengidentifikasi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. IPA, kita akan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mengisi teks daftar riwayat hidup serta membuat teks riwayat hidup. Kita akan langsung membahas materi IPS, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN. Tahukah kamu, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Coba kita lihat contoh sederhana dari usaha-usaha berikut. Kita lihat di sini ada kegiatan wirausaha dalam menjalankan usaha fotokopi, pangkas rambut, dan usaha bengkel. Untuk menjalankan usaha tersebut, tentu banyak sumber daya dan peralatan yang digunakan. Peralatan dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan usaha fotokopi ini adalah kertas, tinta, dan sebagainya. Sedangkan sumber dayanya yaitu sumber daya manusia. Manusia di sini menjadi operator mesin fotokopi. Kita amati gambar kedua, ini adalah usaha potong rambut. Alat yang digunakan untuk memotong rambut itu adalah gunting, kaca untuk berkaca sama pelanggan, kursi untuk duduk, dan masih banyak peralatan lainnya. Sedangkan sumber daya manusianya yaitu manusia jadi operator dari alat cukur tersebut. Mari kita amati pula gambar bengkel ini ya. Perkakas, perpak, serta peralatan lainnya ini digunakan sebagai alat untuk bengkel. Manusianya sebagai montir. Barang-barang tersebut ada yang didatangkan dari dalam negeri dan ada juga yang didatangkan dari luar negeri. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut dengan mengimpor, sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Adapun barang ekspor Indonesia itu adalah batik, Kasongan Banto yang mengekspor gerabah, kemudian kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, perangkat elektronik, tekstil, batu bara, dan sebagainya. Barang yang diimpor dalam lingkup ASEAN itu adalah minyak dan gas, peralatan elektronik, garam dan gula, bawang putih, serta peralatan-peralatan kedokteran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara sangat membantu kebutuhan masyarakat di tiap negara. Manfaatnya adalah kita lihat dulu manfaat ekspor. Pertama, untuk menstabilkan perekonomian di negara tersebut. 2. Menambah devisa negara. 3. Mengenalkan produk dalam negeri. 4. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 5. Terjalinnya kerjasama antar negara. 6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 7. Memperluas produksi. Sedangkan manfaat impor bagi negara adalah memperoleh produk ataupun jasa yang tidak ada di Indonesia, memperoleh teknologi yang modern, memperoleh bahan baku misal besi atau baja untuk memproduksi otomotif seperti bengkel yang kita lihat tadi. Tidak semua tersedia dalam negeri loh. Dan menjaga kestabilan harga. Kita lanjutkan materi IPA ya, yaitu kita akan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Pada pembelajaran 1 dan 3 kita sudah membahas tentang magnet. Di video tersebut telah dijelaskan bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Biasanya benda-benda yang terbuat dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Biasanya terbuat dari kayu, plastik, dan kaca. Kita amati gambar berikut. Bisakah kamu memprediksi benda tersebut? Apakah bisa ditarik oleh magnet atau tidak?
Ayo kita bahas bersama ya. Kita lihat gambar pertama itu adalah gambar pensil. Pensil ini terbuat dari kayu. Kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita lihat peniti. Peniti ini bisa ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari aluminium dan besi. Gambar ketiga penghapus. Penghapus ini tidak bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari plastik. Paku. Paku ini bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari besi. Sisir terbuat dari plastik, jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Untuk gunting, gunting bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari besi. Tangkainya tidak bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari plastik. Batu tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu kayu. Kayu juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Daun juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Karet gelang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kaca tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda logam dapat ditarik atau menempel pada magnet. Sedangkan benda non-logam tidak dapat ditarik oleh magnet atau tidak bisa menempel pada magnet. Kita lanjutkan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas yaitu daftar riwayat hidup, serta kita akan membuat sebuah daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Untuk membuat daftar riwayat hidup, kamu bisa menggunakan format seperti ini atau kamu bisa berkreativitas sendiri atau kamu bisa juga mencontoh pada pembelajaran 3. Jadi nanti kita akan mengisinya pada pembelajaran 3 ya. Silahkan ditunggu pembelajaran 3. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan dibaca ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih ya telah saksikan video ini. Dan jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.